Ini adalah iPhone 6s dari cuancuan.id. Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau unboxing paket iPhone lagi. Sesuai sama requestan kalian di kolom komentar, kali ini gue beli iPhone dari cuancuan.id. Di dalamnya ini ada satu buah iPhone 6s, dan yang gue pesen ini variannya 64GB, warnanya Space Gray. Dan harganya 2,5 juta. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja paketnya. Ya, ini dedus dari iPhone-nya. Ini warnanya grey. Di sini ada gambar iPhone, terus ada logo Apple, tulisan iPhone 6s, logo Apple, dan juga tulisan iPhone 6s. Terus untuk bagian belakangnya ini terdapat keterangan seperti IMEI dan juga model numbernya. Yang mana model numbernya ini berawalan huruf M dan berakhirannya huruf LL garis miring A, yang artinya ini berasal dari luar negeri, yaitu dari USA. Lalu untuk IMEI-nya yang mana nanti akan kita cocokin dengan yang ada di smartphone-nya. Oke, langsung kita buka aja dusnya di sini. Ya, ini ada unitnya iPhone 6s. Kita taruh sini dulu. Terus di sini ada nota pembelian dari cuan-cuan. 14 Mei atas nama gue sendiri. iPhone 6s 64GB, warnanya grey, Rp2.500.000. Kita taruh sini. Oke, lanjut seperti biasa. Di sini ada manual book, tulisan desain by Apple in California. Terus di sini ada charger, kepala charger ya, kaki 3, dan earphone, dan juga lightning cable, yang orangnya sih bilang ini aksesorisnya rata-rata OM. Oke, kita taruh sini. Kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita langsung ke unitnya aja. Ini adalah iPhone 6s, warnanya Space Gray. Dan varian yang gue beli ini adalah yang 64GB. Kita lihat sekeliling bodinya, di bagian belakang ini sih tergolong mulus ya. Cuman ini ada apaan ya? Kayak bekas lakban gitu, kelihatan nggak ya? Warnanya lebih apa ya? Nggak bisa hilang lagi. Kelihatan ya? Dia lebih terang tuh di bagian sisi-sisi kameranya tuh. Kayak bekas lakban atau bekas lem gitu. Tapi untuk bodi bagian belakang sih ini mulus ya, lo bisa lihat sendiri di sini. Cuma ini doang nih. Kenapa ini ya? Ya oke lah, nggak masalah. Kita lanjut ke bezel kanannya, ini masih mulus, masih bagus. Bezel atas, terus bezel samping kirinya. Terus kita ke bagian bawah, di sini ada segelnya ya, seperti biasa kalau HP second ada segelnya. Dan segel ini biasanya berguna untuk klaim garansi kalau ada kendala dari HP-nya. Terus di bagian layarnya ini masih grace ya, nggak ada retak sama sekali. Lo bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk LCD-nya ini masih rapat ya, tuh, bisa lihat. Nggak ada yang ngangkat di bagian LCD-nya, jadi masih bagus. Oke, langsung kita nyalain aja unitnya. Logo Apple. Oke, ini iPhone-nya udah nyala ya. Untuk LCD-nya ini masih bening, nggak ada shadow, nggak ada dead pixel di bagian LCD-nya ini. Lo bisa lihat sendiri di sini, masih bagus. Dan kalau gue aktifin dark mode-nya, dia akan seperti ini. Masih bagus ya. Terus untuk tombol-tombolnya gue akan cobain di sini, tombol volume up down, terus tombol lock-nya, tombol home-nya ini masih enak ya. Terus tombol silent juga masih bisa berfungsi dengan baik. Untuk tombolnya sih enak sih, pas dipencet masih clicky dan nyaman sih kalau menurut gue. Nggak ada yang rusak di bagian tombol-tombolnya. Terus untuk fungsionalitas LCD-nya ini masih enak sih, masih ngebut, nggak ada delay sama sekali pas gue gerakin kayak gini.
Terus gue akan coba pindahin aplikasi ke sudut-sudut sini buat ngetes LCD-nya di setiap bagian-bagiannya. Ini masih bisa semua ya, nggak ada kendala di bagian sudut-sudut LCD-nya. Oke. Terus untuk touch delay-nya gue cobain ngetik di sini. Ini masih enak sih buat ngetik, nggak ada delay sama sekali. Dan seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, yang mana untuk layar iPhone 4,7 inch ini emang nyaman banget saat digunakan. Lanjut kita ke pengaturan umum mengenai di sini terdapat keterangan device-nya, yaitu ini adalah iPhone 6s berkapasitas 64 GB dan berjalan di iOS 13.3. Lalu untuk model numbernya ini berawalan huruf M, yang artinya ini produk retail resmi, dan berakhirannya LL_A, yang artinya ini berasal dari luar negeri, yaitu dari USA. Untuk emailnya udah pasti nggak terdaftar, tapi untuk jaringan selulernya gue akan cobain masukin SIM card gue di sini. Oke, ini kedetek ya, Telkomsel 4G, dan gue akan cobain browsing di sini. Masih bisa dipakai browsing ya, itu artinya jaringan seluler dari ponsel ini nggak diblokir, berarti iPhone ini udah aktif sebelum tanggal 18 April 2020. Dan untuk konektivitas WiFi-nya di sini gue coba sambungin WiFi rumah gue. Lalu gue coba browsing dan masih bisa juga ya. Jadi untuk konektivitasnya itu nggak ada masalah sama sekali. Untuk 3D Touch-nya di sini masih bisa berfungsi ya. Lo bisa lihat sendiri di sini. Terus untuk fitur Touch ID-nya gue akan coba daftarin sidik jari gue di sini. Dan gue akan cobain dalam kondisi layar mati seperti ini. Dan ini untuk layar nyala. Keduanya masih bisa berfungsi dengan baik ya. Dan menurut gue Touch ID generasi kedua dari iPhone 6s ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2020. Untuk speakernya ini masih bisa berfungsi ya, nggak sember ya, masih enak lah buat didengar. So menurut gue nggak ada kerusakan di bagian audionya. Kalau untuk urusan performa, iPhone 6s ini udah lumayan ya. Kalau dipakai sosmed atau buka tutup aplikasi ini masih ngebut banget. Kalau gue pakai buat ngegame, di sini gue cobain main PUBG Mobile, gue dapetin grafis defaultnya tuh di seimbang dan frekuensinya sedang, dan mentoknya tuh di HD, frekuensinya tinggi. Kalau gue paksain di grafis mentok juga ini masih enak-enak aja, nggak ada drop frame rate sama sekali. Terus untuk bagian baterai, iPhone 6s ini punya kapasitas baterai sebesar 1715 mAh, dan unit yang gue punya ini punya kapasitas maksimum baterai health-nya tuh di angka 82%. Ya masih cukup bagus lah ya, masih bisa menunjang kehidupan gue sehari-hari. Lalu untuk sektor kamera, iPhone 6s ini dibekali kamera belakang beresolusi 12 megapiksel dan kamera depannya itu 5 megapiksel. Gue akan coba foto di sini. Terus ini kamera depannya. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil Trio Tools-nya bisa langsung lihat sendiri di sini. Kesimpulannya, iPhone 6s yang gue beli di cuan-cuan ini bagus ya, nggak ada kendala, fitur-fitur dan fungsionalitasnya berjalan dengan baik. Sisanya sih gue akan cobain pakai ini HP paling nggak seminggu lah ya buat dapetin review singkatnya. Cuman yang gue masih bikin kendala tuh ya bagian belakangnya ini nih, kayak ada panu gitu ya, jadi beda warnanya, jadi kayak belang gitulah. Sebenarnya dilihatnya jadi nggak enak gitu, cuman ya udahlah ya nggak apa-apa. Dengan harga 2,5 juta untuk iPhone 6s 64 GB ini ya lumayan sih, nggak mahal dan nggak masuk ke kategori yang murah. Menurut gue untuk harganya sih normal-normal aja. Dan enaknya kalau beli iPhone di cuan-cuan ini lu bisa dapetin dus yang ada keterangan emailnya, jadi kalau mau jual lagi bisa lebih pede. Ngomongin worth it atau enggak, menurut gue ini worth it buat kalian beli. Tapi gue tetap nyaranin ke kalian untuk beli langsung ke tokonya, karena yang namanya beli online itu kita nggak bisa ngecek dulu sebelum dibeli. Ya bisa dibilang untung-untungan. Itu sih menurut gue. Kalau kalian punya pandangan lain langsung utarakan aja di kolom komentar. Oke, sekian video dari gue, semoga videonya bermanfaat. Gue pamit.